Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala jami'i ni'amihi hatta taufiqihi lihamdih wa hadana ila subulis salam wa afhamana bi syari'atil nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, di detik ini. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita motivasi dalam hati kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan Allah juga masih menggugah hati kita untuk berbuat kebaikan. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang tak bisa dibeli. Kalaulah kita lihat saudara-saudara kita yang masih belum bergerak seperti kita, dengan berbagai macam alasan dan sebab, berarti kita sadar mana yang dipilih oleh Allah, mana yang dipilih Allah untuk tidak taat kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di permukaan bumi Allah ini, itu selalu ada rasa dalam hati kita untuk supaya sampai hajat kita. Apapun, siapapun orangnya, kebanyakan yang ada terbesit dalam dirinya maunya sampailah. Tetapi dalam kenyataannya, ketika menjalani kehidupan ini tak seperti yang dibayangkan. Ketika ditanamlah tanam-tanaman, bahagia kita sudah tumbuh. Tapi kita lupa, ketika tumbuh belum tentu hujan. Ketika hujan belum tentu kita ada uang untuk menyiapkan pupuknya. Begitu juga dengan yang lain. Kita bahagia ketika sampai hajat kita menjadi suatu pegawai tetap,
atau apapun yang kita harapkan. Tetapi ketika sudah tercapai, rupanya itu semua awal dari permasalahan hidup yang akan kita jalani. Jadi tidak ada suatu hal yang kita inginkan itu sesuai dengan kemauan kita. Ketika kita ditimpa suatu permasalahan tersebut, ada dorongan dalam hati kita untuk mencari bagaimana atau mencari sumber supaya kita sampai hajat kita. Siapa sebenarnya kita cari? Ketika kita mencari sadar, rupanya salah satu jalan untuk mencari sumber itu adalah dengan sholat. Sholat yang sebahagian yang kita pahami itu wasilah untuk perjumpaan hamba dengan Sang Pencipta. Tetapi dimulai dari awal tadi, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika orang sholat. Yang pertama, dia sholat tidak ada kesan dalam dirinya itu untuk sampai hajat. Dia sholat supaya dia sampai cita-cita, sampai dia tujuannya, lulus ujiannya. Ada seperti itu sholat. Ketika lulus sudah lupa dia sholat. Ada orang sholat tetapi dia tidak tersangkut dirinya dengan hajat dunia. Enggak dicari yang diciptakan, tapi yang dicari siapa yang menciptakan. Jadi ada dua hal di sini konsep sholat. Kalaulah kita mencari sholat dalam mencari dunia, itu masih awam. Ujung dari dunia itu tak tahu kita gimana. Kita beranggapan umur kita sampai 70-80 tahun. Jadi kita beranggapan nanti sampai umur 60 tahun baru tobat, baru betul-betul sholat. Jadi hajat itu kita nggak tahu gimana. Ketika kita tak paham, tidak tahu bagaimana proses yang akan kita capai, disitulah mulai rusak sholat kita. Itu apa sholat? Tetangga seminggu sholat banyak uangnya, banyak rezekinya. Ada tetangga tak sholat, melimpah-limpah rezekinya. Saya sholat setiap hari, duha, tahajud, jamaah tak tinggal, utang yang banyak. Nah, disinilah permainan hati mulai bermain. Nah, seharusnya ketika si hamba berjumpa dengan Sang Khalik, tentu di situ ada perubahan. Tetapi ketika kita sholat tak jumpa sama Sang Khalik, karena kita cari dunia, situlah lain lagi hasilnya. Maka yang dikatakan dengan sebuah ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengatakan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi banyak orang sholat kok makin parah perbuatannya. Makin rusak sosialnya. Masih rusak saat dia mencari ekonominya. Halal haram subhat hajar terus. Ada dikasih amanah tak jalan amanahnya. Sedangkan Allah sudah mengatakan sholat engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ini tidak tercapai? Maka Ibnu Taimiyah menguraikan ayat tersebut. Ada dua hal di sini. Yang pertama, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat itu untuk mengingat Allah. Tetapi sholat yang kedua tujuan tadi untuk mengingat Allah, cakupannya lebih luas. Ketika kita mengingat Allah dalam sholat, maka perbuatan keji dan mungkar akan terhindar. Disinilah kata kunci yang terjadi. Kalau kita sederhanakan bahasanya, sholat itu di masjid contoh, maka ketika selesai sholat, tinggallah sholatnya di masjid, orangnya pulang.
Ketika orang sholat di sajadah, assalamualaikum warahmatullah, tinggal sholatnya di sajadah, orangnya pergi. Kalau kita perluas lagi, orang naik haji, umroh, ketika selesai umroh tinggal di Mekah sana, tinggal di Madinah sana umrohnya, pulang sini orangnya. Maka tak berbekaslah ibadah itu dalam dirinya. Datang orang lain, mengejek-ngejek jadinya. Percuma kau haji, percuma kau sholat, gitunya perbuatanmu. Sebenarnya bukan salah sholatnya. Yang salah oknumnya ketika sholat udah lain niatnya. Seharusnya ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, bawa sholat ke sosialnya. Bawa sholat ke ekonominya. Bawa sholat ke pekerjaannya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melakukan aktivitas sosial yang bertentangan syariat, tegur hati, ya Allah memperhatikan diriku. Kita jaga sholat, maka kita jaga juga aktivitas sehari-hari kita. Maksudnya, orang yang betul-betul sholat, pada hakikatnya, dia menjaga dirinya dari membatalkan sholat. Jadi ketika beraktivitas dia, maka dia beraktivitas menjaga dirinya dari yang merusak syariat. Ini seharusnya yang terjadi. Jadi masalahnya bukan di sholatnya, bukan di Allahnya masalahnya. Masalahnya orientasi hidup kita yang seperti mana yang awal tadi dikatakan. Duniakah atau Allah yang kita cari? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita rincikan lagi, kita perhalus-halus lagi tentang konsep sholat ini. Kita ambil dari pendapat ulama sufi yang menjelaskan bahwa sholat mengandung seluruh tahapan perjalanan menuju Allah. Dari pertama hingga akhir, yang di dalamnya semua stasiun-stasiun spiritual terungkap. Bagi para ahli sufi, mulai dari wudhu itu sudah ada maknanya. Ketika orang berwudhu itu dinisbahkan sebuah orang yang sedang bertaubat. Menghadap kiblat bermakna kebergantungan kepada Allah, sang pembimbing spiritual. Berdiri dalam sholat itu bermakna kediaman diri. Membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat itu bermakna perenungan batin atau berzikir. Ruku bermakna kerendahan hati. Sujud bermakna pengetahuan diri. Membaca syahadat bermakna bermesraan dengan Allah. Oleh karena itu, ketika sholat, maka ruh kita itu terbang menuju sang Khalik. Situlah perjumpaan hamba dengan sang Khalik. Situlah kita mengadu diri. Situlah kita merasa diri kita, hilang diri kita. Mataku ini bukan mataku, ini pemberian Allah. Tanganku ini pemberian Allah. Telingaku ini pemberian Allah. Mana sih milik diriku? Maka ketika sholat hilang diri kita. Enggak ada si diri kita. Berapapun rezeki kita di bank, berapa mobil kita di rumah, apapun yang kita miliki itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Kalau itu milik kita, enggak usah kita cerita rezeki. Rambut aja. Kalau ini punya kita rambut ini, coba tahan, jangan putih rambut kita. Badan ini lahir sehat, tahan, jangan sakit, jangan tua. Mata ini tahan, jangan sampai dia rabun. Berarti bukan milik kita diri kita, apalagi di luar diri kita. Itulah makna makam tertinggi solat. Maka tak salah dikatakan dalam sebuah hadis. Kalau bagus ibadah solat kita, yang lain gampang urusannya di padang mahsyar nanti. Jika masalah solat bermasalah, maka lain dipersulit permasalahannya. Berarti kita enteng ibadah. Oleh karena itu, kita kutip dari pendapat Ibnu Athaillah tentang solat ini bahwa, apa kata beliau? Solat adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa dan pembuka bagi pintu rahasia gaib. Solat adalah kesempatan untuk bermunajat dan penjernihan jiwa, yang mana wilayah-wilayah rahasia terbentang begitu luas dan cahaya-cahaya Tuhan yang berkelauan. Itulah solat sebenarnya. Pembersihan hati, pembersihan dosa-dosa, penjernihan hati.
Ketika sholat, hilanglah semua aktivitas-aktivitas kita. Maka dikatakan takbiratul ihram. Kenapa? Haram melakukan yang halal di luar sholat ketika sholat. Maknanya terputus diri kita. Masihkah kita merasa sombong? Allah tidak meminta 24 jam kita sholat. Masihkah kita terburu-buru sholat? Masihkah kita merasa yang lain lebih penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, dia udah berangkat semua jemaah. Seakan-akan rugi dirinya. Rugi ketika aktivitas yang tinggalkan gara-gara zikir, gara-gara doa. Ketika seimam membacakan kalimat-kalimat Al-Quran yang sangat merdu, enak tembus hati. Ketika panjang sedikit, udah imam makmum semua. Rugi kita rasa dalam 15 menit aktivitas jamaah. Rugi kita rasa. Padahal kita dalam 24 jam nggak pernah Allah tuntut. Hei, napas oksigenmu itu milikku kata Allah. Matamu itu milikku kata Allah. Nggak dituntut oleh Allah. Berapa? Kena orang sakit oksigen berapa tabung oksigen satu tabung? Itu nggak kita hitung. Jatuh kita, tabrakan, stroke kita, 2 tahun, 5 tahun di rumah sakit, itu nggak rugi. Baru ingat, ya Allah, ya Allah. Bayangkan kita sehat, sholat. Ketika sholat sakit, itu mana lebih bergairah? Masihkah kita mengejar yang namanya dunia tadi? Dunia pasti ditinggalkan. Sholat pasti ikut sama kita. Pasti ikut sama kita. Itu kunci kita nanti. Lulus seleksi sholat kita, gampang yang lain. Tinggal senyum-senyum kita. Ayo kata malaikat Ridwan nanti. Tapi bermasalah sholat kita. Udah senyum malaikat Zabaniyah menunggu di seberang sana. Sini, jatah kamu ntar lagi sini. Enggak banyak-banyak diminta Allah. Tapi masih penting lagi lah usaha-usaha yang lain. Masih penting lagi lah diskusi proyek-proyek di kedai kopi. Udah azan belum memanggil. Masih sibuk kita. Jadi oleh karena itu, jika hati kita sholat, jangan gantungkan hati kita kepada selain daripada Allah. Jika tergantung hati kita selain daripada Allah, maka kita terhijab dari cahaya-cahaya Allah. Rahman Allah, Rahim Allah terhijab dalam hati kita. Ketika Allahu Akbar, yang tergambar sawit kita, yang tergambar proyek belum selesai, yang tergambar lagi usaha ditutup udah berapa rugi. Itu terhijab hati kita. Kalau terhijab hati kita, kembali ke ayat awal tadi, maka itu tak bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Enggak ingat kita Allah. Ingat dunia. Hati ini milik Allah. Masih kita gadaikan dengan yang diciptakan oleh Allah. Semua itu ciptaan Allah. Yang kita cari ciptaannya, bukan yang menciptakan kita cari. Maka ketika Allahu Akbar enggak enak lagi rasanya. Imam itu bermasalah saja bagi kita. Panjang zikir salah. Panjang baca Quran salah. Padahal situlah kesempatan kita bermunajat kepada Allah. Situ kesempatan kita. Mungkin di rumah kita sholat masing-masing. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Udah selesai. Ayat pendek. Kapan kita menikmati indahnya lantunan ayat Quran ketika sholat? Kita kejar lagi. Maka ketika nggak ada cahaya lagi masuk dekat hati kita, itulah yang nggak berdampak. Seharusnya ketika tidak ada benteng hijab hati kita, masuk cahaya Rahman dan Rahim Allah, maka itulah orang yang bisa selamat hatinya. Jadi apapun profesinya jadi masalah dalam Islam. Apapun profesi kita tidak masalah dalam Islam. Tetapi ketika sholat menjadi kebutuhan, ketika sholat bagus syaratnya, bagus sah batalnya, tahu kita, tahu siapa kita sembah, maka orang tersebut bagus bersosialnya, bagus bekerjanya, bagus ekonominya, bagus bermasyarakatnya. Inilah yang kita cari. Maka berdasarkan hal ini, makam-makam sholat itu ada 4 bahagian. Yang pertama makam sholat yang dikatakan dengan makam syariat. Bagaimana sholat syariat? Dia hanya mengerjakan sah, batal, rukun, udah selesai. Yang lainnya tidak lagi tergantung kepada Allah. Sikit
persentase dunia 70%, 30% yang akhirat. Masih gantung-gantung. Itu makam syariat. Naik sedikit makam tarekat. Bagaimana makam tarekat? Ketika Allahu Akbar, hati kita hadir. Allah, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih menciptakan aku sehat dalam beribadah. Bergabung kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu makam tarekat. Selanjutnya salat bermakam hakikat. Putuslah urusan dunia. Ketika Allahu Akbar, hilang semua, yang ada Allah. Dan terakhir makam ma'rifat. Kita sudah melihat Allah. Dalam arti kata bukan wujud Allah kita lihat. Hilang diri kita. Ketika salat kita enak, maka itulah yang terjadi ketika Ali bin Abi Thalib ditusuk oleh Ibnu Mulzam. Ditarik sakit. Tunggu dulu kata Ali bin Abi Thalib. Salat beliau Allahu Akbar, ditarik enggak terasa sakit lagi. Kenapa? Sudah menyaksikan keberadaan Allah. Oleh karena itu, belajar itu tidaklah berarti harus anak-anak. Belajar itu siapapun belajar sampai nanti ditalkinkan oleh yang akhir di padang di kuburan. Tetapi yang jadi masalah adalah kapan kita tertegun hati kita melihat Allah. Oleh karena itu, jangan lagi kita mencari siapa yang salah, tetapi kita cari siapa yang membenarkan yang salah itu. Jangan mencari itu benar, itu salah, itu. Jangan cari itu-itunya, tapi duduk bersama-sama. Mari kita belajar. Tidak ada makam tertinggi selain makam belajar mencari ridha Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina rahmatan wassalamatan wa hudan wa ghufrana wa istiqamah wa ikhlasa wa sihhata wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan waftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.